Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. 6 pemain Inter, kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2026. Inter harus segera menentukan langkah terkait masa depan 6 pemain, yang kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026. Menurut pantauan fans Nerazzurri, dari 6 pemain tersebut hanya satu pemain yang mungkin akan diberi kesempatan untuk menambah masa baktinya di klub. Keenam pemain tersebut adalah Stefan de Vrij, Yann Sommer, Henry Mkhitaryan, Francisco Acerbi, Matteo Darmian, dan Rafael Di Gennaro. Sumber ini mempercayai bahwa dari keenam pemain hanya kiper ketiga klub yang akan dipertahankan. Selain statusnya sebagai alumnus akademi klub, Di Gennaro juga masih piawai di bawah mistar gawang, dengan umur yang baru beranjak 31 tahun ditambah gaji yang ia terima bersih per musim hanya 300.000 euro saja. Inter Milan menyisakan anggaran belanja 40 juta euro di bursa musim panas. Inter Milan dilaporkan masih memiliki peluang untuk mengeluarkan dana tambahan sebelum bursa transfer ditutup. Menurut Corriere dello Sport, Inter bisa membelanjakan sekitar 20 juta euro lagi musim panas ini. Sejak awal bursa, sempat muncul laporan bahwa Inter memiliki anggaran belanja hingga 100 juta euro sebelum penjualan pemain. Namun, media berbasis di Roma itu menegaskan, rencana sebenarnya adalah berinvestasi 60 juta euro sebelum penjualan, lalu hasil penjualan bisa menambah anggaran untuk perekrutan baru. Inter sudah mendatangkan 4 pemain baru pada musim panas ini, nama-nama seperti Petar Sucic, Luis Henrique, Ange Yohan Boni, dan Andy Diouf menelan biaya total sekitar 80 juta euro, tulis laporan tersebut. Fratesi capai kondisi terbaik, jelang laga Inter versus Udinese di pekan 2 Serie A. Inter Milan mendapatkan kabar positif menjelang laga pekan kedua Serie A, kontra Udinese pada akhir pekan ini. Gelandang Italia, David Fratesi, dilaporkan sudah mencapai kondisi fisik terbaiknya setelah melewati masa pemulihan operasi, dan sempat diragukan masa depannya di klub. Musim lalu bukanlah periode yang mudah bagi Fratesi, meski potensinya besar, ia kerap kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Bahkan, gelandang berusia 25 tahun itu sempat meminta transfer pada bursa Januari karena frustrasi dengan situasi tersebut. Situasi makin panas setelah final Liga Champions, di mana kabarnya terjadi ketegangan antara Fratesi dan Simone Inzaghi. Hal ini membuat masa depannya di Giuseppe Meazza sempat diragukan. Dengan banyak pihak memprediksi ia akan angkat kaki pada musim panas. Inter dipastikan kantongi minimal 50,9 juta euro dari Liga Champions. Setelah kekecewaan besar di final Liga Champions musim lalu di Munich, Inter Milan kini bersiap memulai perjalanan baru di edisi musim ini. Calcio e Finanza melakukan perhitungan mengenai potensi pendapatan Nerazzurri dari kompetisi bergengsi ini. Media tersebut menegaskan, bonus partisipasi yang pasti diterima klub mencapai 18,62 juta euro, dibagi menjadi 17,87 juta euro uang muka dan 750.000 euro sisanya dibayar di akhir. Selain bonus awal, hasil pertandingan juga akan memengaruhi pemasukan. Setiap kemenangan bernilai 2,1 juta euro, sementara hasil imbang mendatangkan 700.000 euro. Meski lebih kecil dibanding siklus sebelumnya, UEFA menambahkan insentif baru berupa bonus klasemen akhir, di mana setiap klub akan menerima pendapatan berdasarkan posisi di klasemen fase pertama. Klub peringkat terakhir dipastikan minimal mendapatkan 275.000 euro. Tak hanya itu, Inter juga akan menerima distribusi dari segmen baru bernama Pilastro Value, yang menggabungkan market pool dan ranking historis. UEFA membagi 853 juta euro ke dalam dua komponen, 73% bagian Eropa senilai sekitar 623 juta euro, dan 27% bagian non-Eropa senilai 230 juta euro.
berdasarkan perhitungan, Inter akan memperoleh sekitar 23,37 juta euro dari bagian Eropa dan 8,65 juta euro dari bagian non-Eropa. Lautaro Martinez tegas tolak tawaran Newcastle United, fokus penuh bersama Inter Milan. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez kembali menegaskan loyalitasnya kepada Nerazzurri dengan menolak tegas pendekatan dari klub Liga Inggris, Newcastle United. Laporan dari Fox Argentina via FC Internews menyebutkan bahwa agen Lautaro, Alejandro Chamano, bahkan tidak membuka komunikasi sama sekali dengan pihak The Magpies. Di penghujung bursa transfer musim panas ini, Newcastle mencoba melakukan manuver mengejutkan dengan mengincar Lautaro Martinez. Namun, usaha tersebut langsung kandas sebelum berkembang. Chamano dikabarkan tidak menanggapi upaya kontak dari pihak klub Inggris tersebut, yang menjadi sinyal jelas bahwa Lautaro tidak berniat pindah. Sejak bergabung dengan Inter pada 2018, Lautaro telah menarik minat banyak klub elit Eropa seperti Manchester United, Arsenal, Liverpool, hingga Barcelona. Meski begitu, striker Argentina berusia 28 tahun itu, selalu menunjukkan kesetiaan pada Inter. Kepindahan Thomas Palacios ke Santos terancam gagal. Kesepakatan antara Inter Milan dan Santos untuk transfer Thomas Palacios yang sebelumnya dinilai hampir rampung kini menemui hambatan. Media Brasil UOL melaporkan bek Nerazzurri tersebut menerima tawaran dari sebuah klub Italia, yang membuatnya tergoda dan saat ini sedang dipertimbangkan. Batas waktu negosiasi dengan Santos semakin dekat, mengingat bursa transfer akan resmi ditutup pada Selasa mendatang. Situasi ini membuat masa depan Palacios kembali terbuka. Menurut laporan, keberangkatan pemain yang semula dijadwalkan dengan penerbangan hari ini kini berada dalam keraguan. Pihak Santos sendiri tidak menganggap kesepakatan ini gagal sepenuhnya. Namun mereka mengakui ketidaknyamanan terkait kabar terbaru dan mulai menyiapkan alternatif lain. Sumber berita Brasil menuliskan klub Brasil tidak menyambut baik perkembangan tersebut dan sedang mengevaluasi opsi cadangan. Dengan kondisi ini, status kepindahan Palacios masih belum jelas. Petar Sučić, dulu ditolak Torino kini bersinar di Inter Milan. Petar Sučić menjadi sorotan setelah debut gemilangnya bersama Inter Milan di Serie A. 4 tahun lalu Torino melewatkan kesempatan merekrut gelandang muda itu, tulis Tuttosport. Kini, pemain 21 tahun asal Bosnia tersebut justru menghantui tim yang pernah menolaknya. Dalam laga perdana melawan Torino, Sučić tampil bak pemain yang telah lama bermain bersama. Ia memberikan assist untuk gol kedua Marcus Thuram dan menguasai lini tengah dengan penuh percaya diri. Ungkap laporan tersebut, Inter pun mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 5-0. Kisah Sučić dimulai ketika ia menjalani masa trial bersama Torino pada 2021. Para pelatih Granata kala itu memilih mengembalikannya ke Bosnia, lanjut sumber yang sama. Setelah itu, ia bergabung dengan Akademi Mostar sebelum pindah ke Dinamo Zagreb pada 2022. Pio Esposito, saya tidak pernah berhenti berterima kasih pada Cifu. Francesco Pio Esposito menegaskan rasa terima kasihnya kepada pelatih Inter, Christian Cifu, yang membantunya meluncurkan karir di level senior. Saya tidak akan pernah berhenti berterima kasih pada pelatih yang memberi saya begitu banyak, ujar penyerang berusia 20 tahun itu kepada Inter TV. Cifu sendiri bahkan sempat meminta klub menolak tawaran 40 juta euro dari Napoli demi mempertahankan Esposito. Esposito mengingat jelas awal perjalanannya bersama Nerazzurri. Saya bergabung dengan Inter pada usia 9 tahun. Saya ingat dengan baik gol yang saya cetak melawan Torino di semifinal di Comacchio. Kenangnya, ia juga menuturkan bagaimana pelatih David Aggio menanamkan nilai-nilai klub sejak kecil. Dia berkata, ketika kamu di Inter, kamu berada di kalangan elit. Kalimat itu selalu melekat pada saya. Momen penting lain terjadi ketika Esposito dilatih Cifu di level U19. Setelah 6 bulan yang sulit, pelatih memberi saya ban kapten di Cagliari.
Saya mencetak hat-trick dan sejak saat itu terus mengenakannya hingga akhir musim, jelasnya. Menurutnya, tanggung jawab itu menjadi pengalaman berharga yang membentuk kedewasaannya. Hasil drawing Liga Champions musim ini, Inter Milan bakal hadapi Liverpool, Arsenal dan Atletico Madrid. Inter Milan resmi mengetahui lawan-lawan yang akan mereka hadapi di League Phase, Liga Champions musim ini. Undian resmi yang digelar UEFA berlangsung di Grimaldi Forum, Monaco, Kamis malam. Prosesi ini dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal UEFA sekaligus Direktur Kompetisi, Giorgio Marchetti, yang didampingi dua legenda sepak bola, Zlatan Ibrahimovic dan Kaká. Hasil undian ini mempertemukan Nerazzurri dengan sejumlah raksasa Eropa, termasuk Liverpool, Arsenal, dan Atletico Madrid. Musim ini menjadi tahun kedua penerapan format baru Liga Champions, di mana fase awal bukan lagi babak grup tradisional. Sebagai gantinya, terdapat 36 tim dalam satu mini liga, dan setiap klub akan memainkan 8 laga melawan 8 lawan berbeda. Dengan sistem ini, setiap tim tak lagi menghadapi 3 lawan secara kandang tandang, melainkan bertemu 8 lawan dengan jumlah minimal 8 pertandingan.